Datang di Gudang Saham Update tanggal 23 Juli 2022. Pada kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor bank digital. Nah, secara umum sektor ini sudah mulai membaik dari sebelumnya, jadi ada tanda-tanda pembalikan arah untuk beberapa saham dan juga ada beberapa yang sudah tembus dari downtrend garis berwarna hijau ini yang sejak terjadi sudah berbulan-bulan yang lalu. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kita lihat di sini bahwa IHSG sudah berhasil tembus dari resistance jangka pendeknya di kotak merah. Nah, saat ini kita harus melihat pergerakan selanjutnya. Apakah IHSG bisa naik ke atas 7.000 atau tidak. Nah, kalau memang IHSG dijual lagi ketika mencapai nilai 7.000, maka kita prediksikan pergerakannya akan seperti ini. Jadi tren yang lebih dominan saat ini adalah downtrend di channel berwarna hijau di sini. Oke, kita ke saham pertama kita yaitu Arto Bank Jago. Ini adalah saham pertama yang kita lihat sudah membaik di segi teknikalnya karena downtrend berwarna hijau ini sudah ditembus. Kita lihat juga saat ini Arto berada di resistance jangka pendek 9.900 sampai 10.000. Terlihat dalam jangka pendek Arto membentuk pola double bottom di lingkaran berwarna kuning ini. Nah, kalau level 9.900 atau 10.000 bisa tertembus, maka Arto akan menuju ke resistance kuatnya di 12.000. Kemungkinan besar akan tertahan di resistance 12.000 ini. Ada kemungkinan juga setelah mencapai 12.000 ini turun kembali ya. Lalu berikutnya adalah saham Agro Bank Raya Indonesia. Memang Agro ini masih downtrend. Kita bisa lihat garis titik-titik di sini sejak bulan Juli tahun 2021. Jadi masih jauh dari garis downtrendnya. Akan tetapi ada potensi pembalikan arah kalau Arto bisa naik ke atas 855. Nah, bila level ini bisa ditembus, maka Agro berpotensi naik hingga ke 1100. Tapi seperti terlihat di sini, level 850 ini merupakan level resistance yang lumayan kuat. Jadi kita harus jangan terburu-buru dulu. Kita lihat apakah level ini bisa ditembus atau tidak. Lalu berikutnya adalah BRIS, Bank Syariah Indonesia. Nah, BRIS ini sudah downtrend sejak Januari 2021. Kalau kita lihat garis paralel ini bisa menjadi acuan untuk pergerakan harga BRIS. Nah, pada saat ini BRIS sudah menembus garis downtrend tersebut. Dan juga kita lihat ada pola inverse head shoulder dalam jangka pendek. Nah, kalau BRIS bisa bertahan di atas 1530-nya selama 1-2 minggu ke depan, maka potensi penguatan dari head and shoulder ini adalah di 1870. Lalu kita berikutnya ke BBYB, Bank Neo Commerce. Bank Neo Commerce sejak Desember 2022 menuju downtrend, jadi masih berada pada garis downtrend berwarna hijau ini. Ada potensi pembalikan arah kalau BBYB bisa naik di atas 1450. Akan tetapi saat ini masih terlalu pagi, jadi bisa saja BBYB melanjutkan penurunannya hingga ke bawah. Nah, kalau dia terus turun ke bawah, maka titik beli selanjutnya kita bisa tunggu di level 700-nya. Karena ini adalah garis downtrend di bawah ini. Akan tetapi kita harus lihat dulu lebih lanjut apakah pergerakan BBYB ini positif atau tidak. Selanjutnya adalah BNBA, Bank Bumi Arta. Ini juga sudah sangat baik karena sejak bulan Desember 2022 kita melihat ada garis downtrend di sini yang saat ini sudah tertembus, dan juga kita lihat 2 hari terakhir pergerakan BNBA sangat positif dengan volume 3,4 juta. Ini sekitar 5 kali lipat dari volume rata-rata 600.000. Nah, jadi setelah tembus dari downtrend berwarna hijau ini, BNBA juga tembus dari pola bullish yang bernama falling wedge ya. Jadi karena tembus juga dengan volume besar, maka bisa kita coba untuk mencari titik beli BNBA.
potensi pembalikan arah kalau memang BNBA bisa turun, kita bisa lihat kalau memang turun ke arah sini, mungkin BNBA bisa berbalik arah dan itu merupakan titik beli yang lumayan baik. Seperti itu. Lalu berikutnya kita ke saham Amar. Nah, Amar membentuk downtrend kecil sejak bulan Maret, Februari 2022. Saat ini memang belum tertembus, jadi kita harus wait and see dulu. Akan tetapi Amar sudah bisa tembus dari support kuatnya. Sudah bisa mantul dari support kuatnya di sekitar 270-an. Jadi kita lihat lagi pergerakan berikutnya. Kalau memang bisa turun dengan volume rendah seperti ini, mungkin juga itu bisa merupakan potensi titik beli yang baik. Kalau dari segi volume kita lihat pada waktu kenaikan terakhir kemarin, volume berada di 74 juta, di atas volume rata-rata 21 juta. Kita lihat ke BGTG selanjutnya. BGTG adalah Bank Ganesa. Ini sempat berada di atas support kuat 105, jadi sudah mulai mantul sedikit. Saat ini kita harus tunggu lebih lanjut untuk sideways-nya. Mungkin kalau di bulan Agustus bisa bertahan di level 105 dan 137, maka ada potensi BGTG berbalik arah dan naik. Tapi saat ini masih terlalu pagi untuk melihatnya. Selanjutnya adalah BMAS, Bank Maspion Indonesia. Ini masih sideways saja di angka support 1200. Jadi kita wait and see dulu untuk BMAS. Lalu selanjutnya adalah BABP. Nah, BABP ini mencoba menembus support kuat 129. Kita bisa lihat di sini 129-130 berkali-kali mencoba didobrak. Nah, kalau memang bisa, maka BABP sudah berbalik arah dan berpotensi untuk naik lebih lanjut. Resistance terdekat di 155. Lalu berikutnya adalah Baca, Bank Kapital Indonesia. Memang ini downtrend sangat parah. Masih downtrend secara jangka panjangnya sejak Agustus. Tapi sejak Oktober kita bisa lihat ini berada di channel kecil ya, downtrend kecil. Nah, saat ini memang downtrend ini sudah tertembus sedikit. Cuma kita harus lihat pola berikutnya dulu sebelum kita terlalu terburu-buru membeli. Karena memang sempat naik dengan volume tinggi ya, 90 juta dan 130 juta di sini. Volume penjualannya sangat sedikit. Akan tetapi ini belum menunjukkan pola-pola pembalikan arah. Jadi kalau memang bisa tembus kembali di atas 174, maka ini merupakan hal yang lumayan baik bagi pergerakan harga Baca. Kemungkinan besar bisa naik penguatannya di jangka menengah hingga 220. Lalu selanjutnya kita lihat ada lagi saham BVIC, Bank Victoria. Kita hanya cuma bisa lihat ada support di 120. Memang saat ini sudah mantul, tapi belum ada pola pembalikan arah yang menarik untuk BVIC sendiri. Lalu terakhir adalah BKSW. BKSW ini masih downtrend, jadi sebaiknya dihindari saat ini. Kita coba tunggu sampai ada stabilan atau kita lihat pola pembalikan arah, pola bullish ya. Terima kasih sudah menonton untuk pembahasan saham-saham di sektor bank digital. Sampai ketemu di video berikutnya.